Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kode etik anggota. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan setiap amal perbuatan. 2. Berjuang terus melaksanakan amanat penderitaan rakyat dan menindaklanjuti secara tulus perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia hasil proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Taat dan setia pada cita-cita dan tujuan nasional Indonesia yang sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. 4. Memberikan keteladanan kepada masyarakat melalui tingkah laku yang bersahaja, santun, dan beradab. 5. Bersikap dan bertindak sebagai pemersatu bangsa. Doa bersama dipimpin Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Sulhadi, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan senantiasa memohon rahmat dan ridhamu, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka pelaksanaan Rakerda DHD Kejuangan 45 Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, di tengah berbagai keterbatasan yang kami hadapi dalam mengelola dan melaksanakan program kerja sebagai amanat Musda 13 tahun 2022, tingkatkanlah kemampuan kami agar dapat berkoordinasi secara padu dengan segenap pemangku kepentingan dan mitra juang, sehingga dapat meraih output yang optimal sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Petunjuk, kami menyadari sepenuhnya akan kekurangan dan keterbatasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi. Untuk itu, ya Allah, berikanlah kami bimbingan dan petunjuk agar ke depan dapat mengelola organisasi dengan lebih berdaya dan berhasil guna, selaras dengan tuntutan dinamika zaman. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pejuang-Mu sebagai pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Jawa Tengah, yang kami hormati Bapak Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, yang dua-duanya diwakili yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Agung Hikmati, MSI, selaku Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Pak Kepala Badan,
atas rawuhnya, atas tempatnya. Semoga Gusti Allah balas kebaikan dari Kesbang Pol Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum DAD 45 Provinsi Jawa Tengah, beserta jajaran pengurus dan fungsionaris. Yang kami hormati Ketua Harian, alhamdulillah Pak Sarwa berkenan rawuh di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Segenap Bapak Ibu anggota Dewan Kehormatan dan juga Bapak Ibu anggota Dewan Paripurna Dewan Harian Daerah Badan Pemuda dan Kejuangan 45 Jawa Tengah yang hari ini kami undang, dan kami terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus organisasi kekuatan moral Mitra Juang DHD BPK 45 Jawa Tengah. Terima kasih kepada Ketua Legum Veteran, matur suwun Pak D atas rawuhnya, dari PWRI, dari Pepabri, dari PPAD, Majelis Ulama Indonesia, FKUB, FKPPI, dan PPM Jawa Tengah. Matur sembah nuwun atas rawuhnya dan memenuhi undangan daripada panitia. Yang kami banggakan, saudaraku pejuang DHC yang pada hari ini berkenan rawuh, entah itu ketua sekretaris, ketua bendara, ketua wakil ketua, untuk menghadiri acara Rakerda DHD 45 Jawa Tengah di aula yang terhormat ini di Kesbang Pol Provinsi Jawa Tengah. Juga segenap panitia, terima kasih atas totalitasnya. Pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini terjalin dengan bagus atas kekompokannya dan gotong royongnya. Hadirin yang kami muliakan peserta Rakerda, kali pertemuan pada hari ini marilah kita tinting ya, panjatkan puji syukur ke Tuhan Yang Maha Esa atas limpahannya, berkahnya, inayahnya, dan rahmatnya tentunya, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi menghadiri pembukaan Rakerda Dewan Harian Daerah Badan Pemuda dan Kejuangan 45 Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Berkah para tamu undangan dan pejuang DHC seluruh Jawa Tengah yang terhormat ini, semoga musda yang dilaksanakan di aula Kesbang Pol tanggal 16 ini bisa bermanfaat buat organisasi, terutama untuk bangsa negara. NRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1045 dan Bhinneka Tunggal Ika. Monggo Pak Susmiadi, beliau adalah Dewan Paripurna DHD 45. Oke, lenggah Bapak. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan musda. Sebentar Bapak, sebentar Bapak. Bapak mendengarkan saja, tertib ya. Pada kesempatan izin saya menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan musda yang terdahulu. Ke-13, tertib disiplin mendengarkan. DHD 45 Provinsi Jawa Tengah tahun 2002 sebagai berikut. Pertama, Rakerda DHD 45 Jawa Tengah berdasarkan 1. Program Wasil Musda DHD 45 Provinsi Jawa Tengah, pemberitahuan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Kesbang Pol Jawa Tengah tentang pencairan dana yang selama ini Kesbang Pol membackup atas perintah daripada Gubernur Jawa Tengah. Ketiga, Surat Ketua Umum DHD 45 Jawa Tengah tanggal 8 November 2020 nomor skep 71 A45 JT garis miring 11 2002 tentang panitia penyelenggara Rakerda. Hari ini pelaksanaan Rakerda Bapak Ibu sekalian. Yang kami undang pada pembukaan ini adalah Dewan Kehormatan, Dewan Paripurna, pengurus kekuatan moral seperti yang sudah saya sebut tadi. Ada 10 mitra juang DHD 45 yang alhamdulillah Bapak Ibu sudah rawuh memenuhi undangan kami. Bapak Ibu yang kami hormati dan segenap
peserta 35 Dewan Harian Cabang Badan Kejuan Jawa Tengah. Mohon maaf, satu belum, Kabupaten Wonogiri. Ya, jadi kita clear, kita laporkan ini. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus organisasi Kekuatan Moral Mitra Kerja DAD 45 dari PWRI, matur nuwun sudah rawuh, dari Legion Veteran, dari PPABRI, dari PPAD, MUI, FKUB, FKPPI, dan PPM. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka rapat kerja DAD 45 Provinsi Jawa Tengah. Tentunya rapat kerja hari ini dibiayai dari anggaran hibah HPBD Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu saya terima kasih kepada Pemprov, dalam hal ini Pak Agung mewakili PJ Gubernur atas bantuan hibahnya, sehingga pelaksanaan rakor hari ini bisa terlaksana dengan baik. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya tadi sudah mendengarkan laporan dari Pak Sekum. Ya, Pak Sekum itu yang cocoknya jadi ketua umum seharusnya, semangatnya luar biasa. Karena beliaunya ini alumni Lemhanas, sehingga semangatnya semangat 45. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini tentunya kita sadar betul bahwa kemerdekaan yang kita peroleh ini dengan perjuangan darah dan nyawa, bahkan seluruh material yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, yang saat ini mungkin sebagian besar sudah dimakamkan di tempat makam pahlawan. Kita sebagai generasi penerus tentunya bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai kejuangan ini kepada minimal kepada lingkungan kita, bagaimana peduli terhadap negara ini supaya kehidupan berbangsa dan bernegara bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini tentunya situasi kondisi politik di Indonesia cukup ramai karena mau menjelang pelaksanaan pemilu. Sugeng rawuh Bapak, monggo. Sehingga kepada seluruh jajaran DAD 45 saya minta dengan hormat untuk bisa saling menjaga situasi kondisi politik di wilayah masing-masing, bagaimana negara ini tetap berjalan. Kita boleh beda pilihan, tetapi NKRI adalah nomor satu. Persatuan dan kesatuan harus kita kedepankan. Pendidikan politik menjadi penting, tetapi tentunya yang lebih besar lagi adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang berikutnya tentunya rakor hari ini, apapun hasilnya nanti mohon untuk bisa ditindaklanjuti di masing-masing daerah. Toh juga DAD 45 Provinsi Jawa Tengah belum bisa berbuat lebih banyak lagi, karena kita paham hampir seluruh DAD 45 se-Jawa Tengah anggarannya juga kembang kempis. Tidak semuanya mendapatkan hibah dari APBD. Kalau toh mendapatkan hanya sekedarnya untuk sekedar rapat dan sebagainya. Saya paham persis bahwa bagaimana Bapak Ibu berkorban, bagaimana Bapak Ibu menyediakan diri dengan segala tenaga pikiran untuk hanya sekedar berorganisasi melanjutkan nilai-nilai kejuangan ini. Bahasa saya Nyon Sewu, kembali kepada sang kolek tidak pernah mengenal nomor urut. Belum tentu yang rambutnya putih dipanggil duluan, belum tentu. Sehingga jangan merasa saya masih muda, enggak. Sehingga yang rambutnya putih pun harus tetap semangat, karena ini memang alam yang bicara. Sehingga harapan kami semua, kita sepakat bahwa untuk bersama-sama apapun yang kita bisa lakukan, apapun yang kita bisa berikan kepada lingkungan kita, bagaimana rasanya sisa hidup kita ini bermanfaat untuk bangsa dan negara, dan tentunya
lingkungan masing-masing. Tentunya momen-momen penting menjelang 17 Agustus dan sebagainya pada saat RT RW mengadakan kegiatan, kita bisa berkontribusi untuk bisa memberikan bagaimana perjuangan sejarah bangsa mengisi kemerdekaan ini. Ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian, sehingga pada kesempatan yang baik ini, karena Pak PJ yang mewakili Pak Gub juga ada agenda penting, karena nanti sekaligus beliau akan membacakan sambutan sekaligus mengisi materi, sehingga tidak membutuhkan dua waktu jadwal, sehingga nanti diringkes saja supaya Pak PJ juga ada bisa kegiatan agenda berikutnya bisa juga kepegang. Sehingga kepada Bapak PJ Gubernur, matur nuwun sudah berkenan hadir sekaligus memberikan hibah. Harapan saya untuk 2024 ditambah ya Pak ya. Amin. Dan mudah-mudahan kalau berkenan ada surat dari Pemprov Pak untuk kepada Bupati Wali Kota agar DAD se-Jawa Tengah juga dialokasikan anggaran Pak. Amin. Kasihan mereka semuanya udah pensiunan, nggak punya kemampuan tetapi tetap berorganisasi. Meskipun kantornya juga ada yang nebeng-nebeng Pak. Luar biasa semangatnya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Sambutan Gubernur Jawa Tengah pada acara rapat kerja daerah Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dengan subtema memantapkan konsolidasi dan sinergitas ormas demi terwujudnya situasi kondusif menghadapi tahun politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Merdeka. Yang saya hormati Ketua Umum DHD 45 Provinsi Jawa Tengah. Ini para senior saya ini, saya agak grogi karena ada beliau dua orang asisten yang dulu membimbing kami waktu di Pemprov. Bapak Ibu peserta Rakerda yang berbahagia, teriring rasa syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa hadir dalam rapat kerja daerah Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, dinamika kebangsaan sedang dihadapkan pada kenyataan bahwa generasi muda yang mulai melupakan Pancasila. Melalui medsos mereka dengan mudah memberikan ujaran kebencian, hoax, radikalisme, bullying, penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan intoleransi yang muncul di tengah-tengah kehidupan kita yang berpotensi memecah belah kebinekaan. Ini adalah ancaman yang serius dan harus kita selesaikan bersama. Sebagai organisasi kemasyarakatan dalam bidang sosial berbadan hukum dan dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas melestarikan jiwa, semangat, dan nilai 45 kepada komponen generasi muda, DHD 45 mempunyai kewajiban menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. DHD 45 harus senantiasa bisa bersinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, memperluas wawasan kebangsaan dan kejuangan 45. Saya mengapresiasi Rakerda pada hari ini yang menjadi salah satu mekanisme organisasi dalam mengkonsolidasikan anggota, evaluasi, dan merumuskan program kerja organisasi ke depan. Saya minta Rakerda ini bisa dimaksimalkan untuk mendiskusikan atau membahas kebijakan dan rencana strategis organisasi. Dari Rakerda ini saya berharap dihasilkan rumusan gagasan untuk berperan aktif menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. DHD 45 harus menjadi part of solution, bukan part of problem. Selain itu juga tersusun program kerja untuk setahun ke depan dengan berbasis semangat bela negara, sehingga dapat membentengi lunturnya nilai-nilai cinta tanah air. Saya berharap DHD 45 selalu mendukung dan bersinergi dengan program-program
pemerintah terutama dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2024 agar berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Terkait dengan pemilu 2024, saya mengajak kita semua untuk menjaga kondusivitas bangsa. Kepada Ketua DHD 45 beserta jajaran, saya minta dapat berpartisipasi dalam pemilu dan menjaga agar pemilu dapat berjalan lancar, rukun, dan damai. Kita wujudkan pemilu tahun 2024 yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, tanpa diwarnai dengan ketegangan dan konflik. Sebelum mengakhiri sambutan ini, ada satu pantun. Bikin rujak pakai buah delima. Cakep. Rasanya segar, tiada duanya. Cakep. Kepada keluarga besar DHD 45, Cakep. selamat melaksanakan Rakerda. Top Marco, top. Demikian sambutan saya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan lindungannya kepada kita dalam melanjutkan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. PJ Gubernur Jawa Tengah Dr. Andes Nana Sujana MM. Bapak Ibu, telah saya bacakan sambutan dari PJ Gubernur Jawa Tengah, dan selanjutnya saya akan memberikan sedikit materi terkait dengan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kesatuan bangsa. Saya akan memulai paparan ini dengan sebuah artikel yang beberapa waktu yang lalu sempat ramai, ya. Silakan next, Pak. Bapak Ibu, ada yang mendengar ini enggak, keributan yang kemarin ini, ya? Ribuan orang Indonesia berbondong-bondong beralih kewarganegaraan ke Singapura, ya. Bapak Ibu pasti mendengar kemarin ribut-ributnya itu, ya. Oh belum? Nah ini saya kasih tahu Pak, ini beberapa bulan yang lalu ini. Ini sekitar bulan Juli, pertengahan tahun Bapak Ibu sekalian. Dan yang mengejutkan lagi adalah kebanyakan itu anak-anak milenial. Ya, kalau kita kan generasi kolonial ya Bapak Ibu sekalian, ya. Ini anak-anak milenial baru lulus terus kemudian mencari kerja ke sana. Dan ketika saya cek alasannya, itu lebih kepada alasan-alasan yang sifatnya ekonomis. Ya, alasan yang sifatnya ekonomis. Tapi insting saya sebagai orang Kesbang itu saya melihatnya lain Bapak Ibu sekalian. Kalau yang di media-media di koran itu alasannya ya karena mereka gajinya lebih tinggi, fasilitasnya lebih bagus, kemudian apa namanya, ya istilahnya kesejahteraannya lebih bagus lah dibanding di Indonesia. Tapi saya melihatnya lain Bapak Ibu sekalian. Saya melihatnya ini ada satu masalah di dalam kita menanamkan nilai-nilai kejuangan 45, nilai-nilai Pancasila. Ini kalau menurut saya. Menurut Bapak Ibu sekalian gimana Bapak Ibu sekalian? Ya, saya kira sependapat ya. Jadi ya betul ekonomi, tetapi ketika kemudian kita itu memiliki nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai semangat untuk cinta tanah air dan bangsa yang kuat, maka motif ekonomi itu menjadi pertimbangan yang kesekian saya kira. Dan ini menurut saya satu fenomena yang harus kita waspadai, terutama kepada para senior yang ada di DHD 45, senior-senior yang ada di Pemuda Pancamarga, di FKPPI dan sebagainya. Next. Selanjutnya Pak. Ya. Nah, tetapi kita harus menyadari Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata ketika kita beda generasi itu terjadi perbedaan ruang interaksi. Kalau zaman dulu, zaman kita masih muda, nonton TV bareng-bareng ya Bapak Ibu sekalian. Nonton di kelurahan, di kecamatan gitu, nontonnya bareng-bareng.
Kadang satu keluarga juga nonton bareng, bapak, ibu, ponakan, om, semuanya nonton bareng gitu. Tetapi generasi yang sekarang itu tidak. Megangnya apa bapak ibu? HP. Ya, megangnya HP, dan di HP ini semua informasi berkeliaran tanpa ada apa namanya filter. Lanjut. Lah ini kenapa bisa seperti itu? Kalau kita lihat penggunaan internet di Indonesia di tahun 2023 itu meningkat 5,2% ya. Jadi kita lihat tahun 2013 itu masih 70,5 miliar, terus sekarang sudah ke 213 miliar. Hampir seluruh penduduk Indonesia itu menggunakan internet. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, dari total populasi 276,4 yang menggunakan HP itu ada 353,8. Artinya apa? HP-nya lebih banyak daripada manusia. Penduduknya Pak, HP lebih banyak dari penduduknya. Ya, Bapak Ibu mungkin punya HP 1, 2 gitu ya, atau ada yang 3. Ya, ada yang 5 malah ya Pak. Mungkin yang 1 buat dagang gitu ya, buat apa namanya aktivitas-aktivitas sosial lain gitu. Lanjut. Buat pinjol ya. Nah ini berapa banyak waktu yang dihabiskan ketika kita terkoneksi dengan internet? Ya, kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, rata-rata menghabiskan waktu dengan internet itu adalah 7 jam. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau punya waktu 24 jam, 7 jamnya itu habis untuk browsing di internet. Nonton TV itu tinggal 2 jam. Bapak Ibu masih ada yang lihat TV? Kadang malah yang terjadi kita ditonton TV ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pertama kita nonton TV, terus lama-lama TV yang nonton kita gitu. Kalau menggunakan sosial media yang pakai Facebook apa itu 3 jam. Menghabiskan untuk membaca koran, membaca cuma 1 jam. Ya. Jadi paling banyak itu untuk internet, untuk berselancar di internet, kemudian yang untuk sosial media itu ya ada Instagram, ada Facebook, ada kalau sekarang TikTok. Bapak Ibu ada yang pakai TikTok? Oh. Nggak ada. Lanjut Pak. Ini yang paling banyak apa ini? YouTube ya Bapak Ibu, YouTube. Daripada nonton TV sekarang mending nonton YouTube ya. Facebook masih banyak juga. WhatsApp ya, punya grup WhatsApp ya, pasti punya grup WhatsApp. Kalau dulu arisan di apa kumpul-kumpul, sekarang arisannya lewat WhatsApp. Ada Instagram, ada TikTok dan sebagainya. Lanjut Pak. Ini adalah aktivitas yang paling sering ya. Yang pertama aktivitas yang dilakukan itu komunikasi pesan singkat ya, pakai WhatsApp ya. Bermain media sosial, pakai komunikasi pesan singkat itu mendominasi 50% lebih. Kemudian main media sosial, lihat-lihat di Instagram. Biasanya ibu-ibu yang suka lihat di Instagram ya. Browsing informasi, berbelanja itu juga ada 20%. Sekolah daring itu ketika kemarin COVID cukup banyak. Lanjut. Oh, sebelumnya ini Pak, ini ada yang gambar yang agak unik. Ini hanya di Indonesia nih sebelumnya Pak. Dinaikkan lagi coba. Naik aja tanda panah ke atas Pak.
Ya. Lagi Pak, sekali lagi. Ya udah nggak apa-apa. Tadi gambarnya orang naik motor tapi tidak lihat jalan tapi lihatnya HP ya. Indonesia bisa seperti itu Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah hari-hari dari mulai jam 5 pagi kita sampai jam 10 malam ya. Kalau Bapak Ibu lihat, dari mulai bangun tidur kita sudah lihat-lihat pesanan saya sudah sampai mana ya. Biasanya Bapak atau Ibu-ibu biasanya gitu ya. Kemarin pesan lewat Shopee gitu sudah sampai mana gitu, langsung dicek. Wah, pesanan saya kok belum dikirim ya gitu, sudah mulai cemas. Mandi, mau sarapan, wah mau masak nggak punya waktu, udah pesen GoFood ya. Lari-lari ke kantor pakainya Gojek ya, pakai HP lagi. Di kantor lihat YouTube ya. Terus makan siang jam 12, wah males kalau mau makan di luar, akhirnya GoFood lagi gitu. Terus sampai tidur lagi pun kita masih terkoneksi dengan HP. Lanjut Pak. Jadi hampir waktu kita selama pagi sampai jam 10 malam itu, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ini. Nah Bapak Ibu yang tadi sampaikan bahwa kita itu sekarang sedang mengalami proxy war ya. Kalau kita harus menyadari bahwa kadang ketika kita Bapak Ibu sekalian ada di satu kondisi media sosial, itu sebenarnya bukan kenyataannya tapi seolah-olah terjadi itu. Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa kita harus waspada, sehingga beliau menyampaikan bahwa kita harus membanjiri semua konten-konten informasi dengan konten yang positif ya. Karena apa? Karena kalau tidak, maka radikalisme digital itu bisa terjadi, mengancam persatuan kesatuan. Kemudian kewajiban warga negara adalah untuk meminimalisir konten negatif dan membanjiri konten positif. Inilah yang tadi dimaksudkan oleh Pak PJ bahwa ada ancaman yang DHD 45 harus menyadari ini. Ada generasi muda yang harus kita tularkan nilai-nilai kejuangannya. Lanjut. Ini berita yang kemarin juga mengejutkan Bapak Ibu sekalian. Terjadi di bulan Mei ketika lembaga Setara Institut merilis bahwa 83% siswa SMA di 4 kota ingin Pancasila diganti ya. 83%, 83,3%. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, 83,3%, 83% lah ya. Generasi muda itu ternyata malah pengen Pancasila diganti. Ini kan sangat mencemaskan ya. Dan itu kenapa tadi saya mengawalinya dengan berita tentang anak-anak muda yang pengen berpindah ke warganegaraan. Karena kalau menurut saya bukan sekedar soal motif ekonomi, tapi nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai persatuan, kesatuan, kebinekaan, nilai-nilai kejuangan itu enggak tertanam secara mendalam di dalam generasi muda kita. Dan itu yang menjadi tugas kita bersama ya. Tetapi bagaimana caranya? Karena kan kita sudah beda generasi ya. Kita sudah beda generasi. Generasi kolonial nonton TV, generasi milenial nonton HP. Nanti nggak nyambung gitu kan. Tapi kan ada tugas dari Bapak Ibu sekalian untuk menanamkan itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Lanjut. Dan yang membuat kaget lagi adalah hasil survei yang tadi itu, yang 83% itu mengatakan begini. Yang mengatakan Pancasila harus diganti itu
pendidikan orang tuanya itu yang S2 dan S3 itu 10,6%, artinya tidak sedikit. Yang S1 atau D4 itu 31% dan yang SMA sederajat itu 28%. Kemudian pekerjaan orang tuanya 12,6% itu malah PNS loh, ASN. Coba bayangkan, ASN yang harusnya menjadi agen untuk penanaman nilai-nilai kejuangan, kebangsaan, persatuan, kesatuan, itu anaknya ternyata juga ikut terpapar. Dan kalau kita lihat penghasilannya, enggak, maksudnya mereka bukan anak-anak dari orang tua yang prasejahtera, tetapi cukup sejahtera, penghasilannya antara 2 juta sampai 8 juta, kan cukup sejahtera. Jadi bukan soal ekonomi, tapi soal bagaimana menanamkan nilai-nilai kejuangan itu yang harus kita pikirkan. Lanjut, Pak. Padahal kita kan tahu Pancasila dasar negara. Mengganti Pancasila, merubah Pancasila itu sama saja dengan merobohkan negara. Nah, kalau 83% anak-anak muda itu pengen Pancasila diganti, berarti 83% generasi muda kita itu mencoba untuk merubah negara dong, kan gitu. Logikanya kan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, padahal kita punya banyak imunitas ya. Ini gambar-gambar saja sih. Lanjut, Pak. Gambar-gambar yang menyejukkan, orang sholat di gereja, itu kita punya semangat-semangat seperti itu. Lanjut. Ini kemarin pada saat menjelang Waisak ada rombongan biksu dari Thailand ya, biksu Tudong yang dari Thailand mau mengikuti perayaan upacara Waisak ya dan yang menggembirakan itu apa, Bapak Ibu sekalian? Yang membanggakan itu apa? Dari gambar ini, mereka istirahatnya di musola loh, bukan di wihara loh. Istirahatnya mereka itu di musola loh, dan disambut dengan baik oleh masyarakat Muslim. Ya. Disambut, diberikan makan, minum, ada yang malah apa namanya itu mijeti gitu. Itu orang Islam, orang Muslim. Ini kan gambar ini begitu dahsyat ya, bahwa kita itu sebenarnya punya nilai-nilai persatuan, nilai-nilai toleransi yang sangat tinggi. Lanjut. Ini menjelang mereka sampai di Magelang, warga Magelang, coba Bapak Ibu sekalian lihat. Yang menderma itu siapa? Orang Muslim kan. Lanjut. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian kita susah ketika kemudian ingin menanamkan itu? Karena kita itu mengalami satu fase di mana kita itu menjadi republik viral. Kalau nggak viral nggak ditangani gitu kan, Bapak Ibu sekalian kan. Sekarang kan diviralkan dulu aja biar ya biar ditangani gitu. Kalau ada satu masalah harus viral dulu baru ditangani gitu. Kita sudah berubah menjadi republik viral gitu. Kalau nggak viral nggak jadi perhatian kan gitu ya. Lanjut. Nah, ini contohnya ini. 4 bulan kasus mandek anak perwira Polri ditangkap setelah video penganiayaan viral. Kasus viral sebagian kasus serius, viral kasus rabies keluar. Jadi harus viral dulu ya, harus viral dulu. Lanjut. Sebenarnya yang tadi itu juga sudah viral ya, yang apa namanya pindah ke warga negaraan, tapi kalah sama yang lain mungkin. Atau yang diungkap media itu hanya pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Nah, harusnya ada statement-statement dari para senior kita terkait dengan nilai-nilai kejuangan yang sudah luntur itu. Lanjut. Ini adalah salah satu strategi yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.
nasionalisme via device. Maksudnya nasionalisme melalui device ini nih Bapak Ibu sekalian ya, HP ya, medsos. Lanjut. Biasanya kalau generasi milenial itu sebenarnya semangat persatuannya itu tinggi sekali. Bapak Ibu kalau lihat sekarang ini beberapa tokoh-tokoh dunia itu mengaku kewalahan dengan ulah netizen Indonesia ya. Jadi kalau sampai menghina orang Indonesia, maka semua netizen itu generasi milenial itu akan menyerbu. Nih contohnya, beri nilai jelek Indomie goreng pria Singapura diserbu warganet. Jadi bukan diserbu secara fisik, tetapi akunnya medsos dihujani dengan hujatan-hujatan yang sangat banyak gitu. Pasca bendera terbalik, netizen Indonesia ramai-ramai serbu akun ini. Ini pada saat Asian Games kemarin ya. Netizen Indonesia serbu akun IG lawan yang bikin Aldila Suciati didiskualifikasi dari Prancis terbuka. Netizen Indonesia serbu warga asing yang viral usai ejek batik petinggi negara saat ini. Jadi sebenarnya ada semangat itu, tetapi Bapak Ibu sekalian, ruang interaksinya yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, meskipun generasi kita adalah generasi kolonial, kita harus tahu ada ruang interaksi yang harus kita datangi supaya kita bisa masuk ke alamnya mereka ya. Itu barbar netizen 6+62 itu Indonesia ya, serbu Instagram senator Australia yang hina Bali penuh kotoran sapi ya. Jadi kita itu sebenarnya punya semangat persatuan bahkan di generasi muda, tetapi di alam yang berbeda. Lanjut. Caranya bagaimana? Ya caranya kita harus menciptakan musuh bersama. Musuh bersama sekarang ini bukan lagi penjajah, tetapi ada kemiskinan, terorisme, radikalisme, narkoba, LGBT, polusi dan sebagainya. Ini adalah musuh bersama yang sebenarnya anak-anak muda itu care, tetapi harus diviralkan dulu. Harus ada musuh bersama baru. Kalau tidak diciptakan musuh bersama, biasanya mereka males. Kayak tadi yang receh-receh aja, Indomie goreng dianggap gak enak, serbu. Ngejek Indonesia kamu ya gitu ya. Itu kan sederhana gitu. Jadi harus ada musuh bersama. Lanjut. Nah ini menjaga imunitas bangsa. Menjaga imunitas bangsa itu kita itu punya yang tadi itu saya sampaikan. Ada semangat kita untuk berderma, semangat kita untuk toleran, itu adalah imunitas-imunitas yang sebenarnya sudah kita miliki. Ibaratnya kalau kita terserang virus, itu kita bisa mengatasi. Lanjut Pak. Nah ini ada ideologi paham, terus kemudian ada agama kepercayaan, teknologi, seni, budaya, produk, keilmuan, kemudian cagar budaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, vaksin-vaksin yang tadi itu harus kita berikan itu harus diberikan sejak dini, berkala, rutin dan insidentil. Artinya apa? Vaksin kebangsaan, vaksin kebinekaan, vaksin persatuan, vaksin keberagaman dan sebagainya itu dari mulai kecil harus dibiasakan. Saya pernah mengajar di satu tempat, itu saya ajak dulu mereka untuk menyanyi lagu Garuda Pancasila, dan ada sebagian yang nggak hafal loh. Kalau dulu kita kan dari kecil ya, karena TV-nya cuma satu ya, TV-nya kan cuma satu, setiap jam 7:30 habis berita nasional pasti lagu Garuda Pancasila kan. Nah kenapa tidak sekarang itu semua TV harus menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kemudian lagu Indonesia Raya itu jangan yang jam 5 pagi. Jam 5 pagi kan orang masih nggak ngeh, tapi pada saat dimana orang begitu aktivitas tinggi diberikan lagu itu. Kita nggak ada itu. Jadi harus dari sejak dini, secara berkala, rutin dan juga insidentil itu. Jadi saya kaget ketika saya mengajak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu ada yang nggak hafal gitu, terutama yang generasi muda.
karena mereka nggak dibiasakan untuk itu. Padahal kan maknanya begitu dalam gitu lagu-lagu perjuangan kita. Sekarang anak sekarang coba, kalau dulu saya waktu zaman SD, guru kesenian saya itu maju nyanyi pasti lagu-lagu wajib kan, lagu wajib, terus harus hafal lagu-lagu wajib, semua ada buku kumpulan lagu wajib gitu kan, dan itu kita hafal semua. Ini sekarang kan hampir nggak ada. Itu kayaknya kecil, tetapi itu sebenarnya adalah vaksin-vaksin yang bisa membuat kita itu imun ya, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya cucu sekarang, ya apa ya, dinyanyikan itu, diperdengarkan itu. Itu sederhananya seperti itu. Lanjut. Ini adalah yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ada forum pembauran kebangsaan, yang multi etnis, multi agama, semuanya kita tampung. Lanjut. Nah, Bapak Ibu kalau sudah megang gadget, pesan saya adalah saring sebelum sharing. Kadang kita itu pengen menjadi yang terdepan. Jadi begitu ada informasi pengennya ndang ngabari konco-koncone, bagus. Tapi kadang wes kadung disaring, sudah terlanjur dibagi, ternyata hoax ya. Gitu. Jadi saring sebelum sharing ya. Gitu. Lanjut. Oh, ini soal penggunaan dana hibah. Penerima hibah menyampaikan laporan karena DAD 45 juga bagian dari yang menerima hibah. Paling lambat 1 bulan setelah selesainya penggunaan dana hibah agar menyampaikan laporan, kemudian pelaksanaan kegiatan sampai dengan 3 Desember belum selesai. Apabila belum selesai, menyampaikan laporan penggunaan paling lama 1 bulan ya. Lanjut Pak, kayaknya sudah selesai ya. Oh iya, ini. Jadi ini tugas kita menjaga persatuan dan merawat kebinekaan ya. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerawahan Bapak Ibu sekalian dalam rakerda ini, karena saya juga bisa nitip beberapa pesan yang tadi saya sampaikan, bahwa kita sekarang ini berada di era yang sudah sedemikian maju, sudah sedemikian canggih, tapi tidak menyurutkan langkah kita untuk terus menanamkan nilai-nilai kejuangan dari DAD 45. Sekian, terima kasih, dan saya ucapkan selamat melaksanakan rakerda. Mudah-mudahan sukses dan nanti bisa mewujudkan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan plakat kepada PJ Gubernur Jawa Tengah yang diterimakan kepada Sekretaris Kesbangpol oleh Ketua Harian Bapak Sarwa Pramana. Oke, terima kasih. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara pembukaan Rapat Kerja Daerah BPK DAD 45 Provinsi Jawa Tengah telah selesai. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Oke, pada hari ini Dewan Harian Daerah Badan Pemuda dan Kejuangan Jawa Tengah mengadakan rakerda. Tempatnya tanggal 16 Desember di Aula Kesbangpol Jawa Tengah. Pada
pelaksanaan Rakerda ini memang tugas pokok daripada adalah amanah daripada anggaran dasar rumah tangga. Berkaitan dalam hal ini tentunya satu, tugas daripada Rakerda adalah program kerja tahun 2023 dan evaluasi, berkaitan juga untuk menyusun program kerja tahun 2024. Berkaitan juga untuk mendinamisir kesekretariatan agar kepengurusan 35 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah agar sejalan dengan apa yang menjadi kesempatan bersama pada siang hari ini, karena Rakerda adalah rapat kerja yang tugas pokoknya adalah mendinamisir daripada program, kekuatan, dan juga DHD 45 Jawa Tengah ingin berusaha agar kepengurusan tidak pada level Dewan Harian Cabang, tapi ke Dewan Harian Ranting yang ada di 576 kecamatan. Oleh karena itu, pelaksanaan Rakerda adalah momen yang tepat, yang memang secara khusus mendapat support daripada Kesbangpol Jawa Tengah dan kita difasilitasi di ruangan aula Kesbangpol. Oleh karenanya, berkaitan dengan hal ini kami sangat berharap baik kepada pengurus DHC se-Jawa Tengah untuk tetap merapatkan barisan dan menghadapi pemilu tahun 2024 ini tetap konsisten dan kita netral sebagai organisasi agar untuk menjaga daripada marwah DHD BPK 45 Jawa Tengah. Terima kasih, merdeka. Ada 7 bidang program kerja yang saya paparkan. Mudah-mudahan tidak membosankan karena isinya kalimat-kalimat semua. Pertama, program kerja bidang organisasi dan kaderisasi. 1. Melakukan kunjungan kerja dalam rangka penguatan organisasi ke DHC 45 yang kepengurusannya bermasalah. Saya pernah ke Boyolali, di sana 2 tahun vakum, tidak ada kegiatan, ternyata ketuanya meninggal, dan akhirnya sekarang sudah teratasi ya. Sudah ada pejabat ketua DHC 45 Kabupaten Boyolali. 2. Mendorong DHC melakukan kaderisasi keanggotaan. 3. Pengembangan dan fasilitasi organisasi agar setiap DHC memiliki DAR dan DAAR. Sekedar contoh yang sudah saya ketahui, di Purbalingga sudah ada DAR lengkap semua kecamatan, sekaligus juga ada DHAR. 4. Menghadiri pelantikan atau pengukuhan pengurus DHC 45 untuk mendukung keberadaan organisasi dan menjalin hubungan yang baik dengan kepala daerah. Saya pernah mendampingi Bapak Ketua Umum menghadiri pelantikan atau pengukuhan DHC 45 di saya urutkan dari sebelah timur ya, di Purbalingga, Banjarnegara, kemudian bukan saya, Pemalang, Salatiga, Semarang, Magelang. 5. Melaksanakan Rakerda sebagai tanggung jawab pelaksanaan program dan memantapkan konsolidasi organisasi DHD 45 dan DHC 45. Berikutnya program kerja bidang pembudayaan. 1. Menyusun materi pembelajaran jiwa, semangat, dan nilai kejuangan 45 dalam bentuk narasi dan PowerPoint. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang diminta mengajar di SMP atau di mana, membutuhkan materi atau PowerPoint tentang JSN, jiwa, semangat, dan nilai kejuangan 45 di DHD 45 sudah tersedia. 2. Melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan pelajaran pada awal tahun kepada siswa SMA dan SMK. Tentunya di kabupaten kota kerjasamanya dengan SMP ya. 3. Melakukan pembudayaan nilai kejuangan 45 di beberapa kabupaten dan kota, meliputi yang sudah saya lakukan di Kota Semarang kepada para peserta Paskibraka, juga kepada mahasiswa Fakultas Hukum UNES Semarang, kemudian di Kabupaten Banjarnegara, Blora,
Magelang, dan Karanganyar. 4. Melakukan kerjasama dengan PBNU Jawa Tengah dan PB Muhammadiyah Jawa Tengah dalam rangka pembudayaan nilai kejuangan 45. Sudah diadakan pembicaraan, sudah diadakan MOU, masih perlu ada langkah lebih lanjut. 5. Memanfaatkan media YouTube untuk pembudayaan nilai kejuangan 45, antara lain saat pelantikan pengurus DAD 45 dan saat peringatan HUT tanggal 20 Oktober 2023. Jadi kita sudah menggunakan YouTube dan kita sudah punya link untuk itu, tetapi kita masih membutuhkan peralatan dalam rangka memanfaatkan media ini secara optimal. Berikutnya, program kerja bidang politik dan hukum. 1. Meneruskan rencana pembentukan lembaga bantuan hukum DAD 45 Jawa Tengah. 2. Memberikan sosialisasi tentang permasalahan hukum dan konsolidasi hasil-hasil pemilu dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kepada pengurus DHC dan masyarakat. Berikutnya, program kerja bidang sosial budaya. Pada kesempatan ini saya laporkan bahwa DAD 45 Provinsi Jawa Tengah telah ikut berpartisipasi dalam Karnaval Lintas Budaya Kota Semarang pada bulan April 2023. 2. Mengikuti atau sebagai narasumber dalam seminar dengan topik pentingnya moderasi beragama sebagai penguat nilai-nilai kejuangan 45 pada bulan Juni tahun 2023. Maaf, ini salah ketik. 3. Mengikuti diskusi dengan topik menguatkan potensi budaya lokal di kalangan generasi muda pada bulan September 2023. 4. Melakukan dialog dengan ormas keagamaan pada bulan November tahun 2023. Berikutnya, program kerja bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 1. Melakukan kerjasama peningkatan kebugaran di usia senja. Dalam hal ini, kegiatan dilakukan untuk bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, narasumber dari Fakultas Kedokteran Undip, dan direncanakan peserta berjumlah 30 orang berasal dari pengurus DAD 45 dan DHC Kota Semarang. Kedua, pelatihan industri kecil, pelatihan industri kreatif berbasis IT. Kegiatan dilakukan dengan fasilitasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, narasumber dari dinas, dan peserta diharapkan 8 orang berasal dari anggota keluarga pejuang. Kemudian kegiatan diharapkan agar peserta memiliki skill, keterampilan untuk membuat logo dan desain UMKM berbasis informasi teknologi. 3. Melakukan reaktivasi berkoperasi keluarga 45. A. Kegiatan dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM dalam bentuk house training, in-house training. B. Narasumber berasal dari dinas, peserta dan pengurus DAD 45 Provinsi Jawa Tengah dan sekretariat. Kegiatan diharapkan dapat membentuk kepengurusan koperasi keluarga. Berikutnya, program kerja bidang Hankam dan bela negara. 1. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya bela negara bagi seluruh elemen masyarakat.
Kedua, mendorong kegiatan yang terkait dengan masalah keuangan dan bela negara seperti napak tilas, pemancangan bambu runcing, pembangunan monumen kejuangan. Tiga, mengikuti dan mendukung kegiatan pembentukan kader bela negara oleh instansi terkait. Baik, bidang yang terakhir, program kerja bidang informasi dan komunikasi. Pertama, memanfaatkan media WhatsApp untuk menjalin komunikasi antar pengurus DHD 45 dan DHC 45 se-Jawa Tengah. Dua, memanfaatkan media Facebook untuk melakukan komunikasi dan pemasarakatan keberadaan DHD Badan Pembudayaan Kejuangan 45 beserta kegiatannya dengan masyarakat luas. Tiga, menerbitkan majalah Media Kejuangan 45 sebagai media komunikasi dan informasi dari DHD 45 kepada segenap pengurus DHC 45 se-Jawa Tengah. Berikutnya. 4, membuat situs web. Jadi kita sudah memiliki website atau situs web dengan nama Kejuangan 45 Jawa Tengah. Manfaat situs ini adalah sebagai sarana informasi kepada pengguna media online, sebagai publikasi keberadaan organisasi, serta upaya meningkatkan kredibilitas organisasi. 5, menjalin komunikasi dengan instansi terkait seperti DPRD Jateng. Kita ikut terlibat dalam rapat kerja masalah hari jadi Jawa Tengah. Kemudian dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kita juga ikut menghadiri deklarasi pemilu damai. Dan dengan DAN 45, belum lama ini kita diundang ke Diklat Kejuangan di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan untuk mengikuti napak tilas rute juang yang diadakan di Diklat Kejuangan tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian, 7 bidang program telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan Rahayu. Bapak Ibu pengurus DHD Provinsi Jawa Tengah dan DHD Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, dari pagi sampai sekarang kita sudah membicarakan berbagai hal yang sampai berdarah-darah. Tadi Pak Seku mana tadi? Terkait dengan anggaran, Bapak Ibu, kalau di dalam keputusan Presiden nomor 50 tahun 84 bahwa keuangan organisasi yang pertama iuran anggota, yang kedua usaha yang sah,
yang ketiga sumbangan lain-lain yang tidak mengikat. Hal ini ditindaklanjuti dengan surat edaran dari Dirjen Kesbangpol yang pertama itu surat tanggal 21 Oktober 2014 bahwa Badan Pembudayaan Kejuangan 45 merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah melalui Kepres 5084 dan dapat difasilitasi APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahasanya bukan wajib, ternyata dapat bahasanya dari Kesbangpol. Itu yang pertama. Yang kedua, Dewan Harian 45 yang dapat difasilitasi APBD adalah DHD yang dibentuk berdasarkan hasil musda. Berarti kalau hal ini bisa kami simpulkan bahwa DHD ini memang organisasi yang dibentuk berdasarkan Kepres. Itu satu, kuat, sangat kuat. Yang kedua, di dalam Kepresnya tidak ada unsur mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan hibah. Yang bisa dibantu hanya dapat dibantu pengurusan yang hasil musda. Bagaimana Pemda tahu hasil musda? Ya tentunya kalau bupati wali kotanya melantik. Sekarang ini kan kepala daerah itu sangat berhubungan dengan politik. Sangat berhubungan dengan politik. Posisi Bapak Ibu sekalian sebagai pengurus tentunya bagaimana bisa menerjemahkan visi misi kepala daerah. Audiensi saja nggak pernah kok mau minta anggaran, ketua DHD ini sopo toh ora jelas. Nah, bahasa saya begitu. Sehingga tadi yang disampaikan Pak Edi betul. Kira-kira DHD ini mau audiensi kemana gitu? Apakah Kesbangpol bisa mengeksekusi ini? Nggak bisa. Yang bisa mengeksekusi ini minimal adalah Sekda selaku ketua TAPD. Sehingga saran saya sebelum naik kepada kepala daerah, saran saya audiensi dulu kepada Pak Sekda lewat Kesbangpol. Suratnya lewat Kesbangpol biar nanti didampingi. Sampaikan proposal visi misinya kayak apa dan sebagainya. Setelah itu baru ketemu bupati wali kota. Pak, saya punya masa sampai di tingkat desa atau ranting. Oh ya wis tak bantu, aku ya bantu ya. Lah bahasanya gitu aja. Terjemahan politiknya kan begitu. Kita bicara politik praktis gitu. Nggak mungkin kita dalam satu koridor di bawah kepemimpinan satu wilayah bertentangan. Nggak mungkin gitu. Ini yang harus diterjemahkan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya bukan mendorong untuk bicara politik praktis, tidak. Tetapi bagaimana bisa menerjemahkan visi misi kepala daerah masing-masing. Paling tidak, orang ra kenal kok ngekei itu ra mungkin gitu loh. Sehingga harus kenal dulu. Kalau nggak kenal ya tak sayang gitu. Ya inilah pendekatan-pendekatan yang baik. Itu satu. Yang kedua, betul di dalam Kepres, di dalam ini diatur bisa menggunakan dana CSR, minta bantuan silahkan ke siapapun. Yang penting pesan saya pada saat diberikan CSR trustnya dijaga. Pada saat selesai kegiatan tolong dibuat laporan pertanggungjawaban supaya kedepannya nanti DHD bisa dipercaya. Termasuk di dalamnya hibah yang diberikan kepada DHD dari APBD. APBD ini kan juga diperiksa oleh inspektur BPK dan sebagainya. Pada saat diberi hibah tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, ya nama Bapak Ibu dipertaruhkan. Kita ini sudah 35 tahun mengabdi bebas tanpa ada neko-neko mosok pensiun areng ngurusi duit kaya ngono mari penjara. Enggak lah gitu. Setuju nggih? Iya, berarti kuncinya kalau mendapat hibah jaga integritas. Nggak usah cari duit di DHD lah. Kalau kita kesini diberi transport Pemda itu udah alhamdulillah bersyukur. Iso rada refreshing sidik lah gitu. Dianggap aja ini refreshing gitu. Ya bahasa saya itu, sehingga yang disampaikan Pak Edi tadi betul. Bagaimana kita membangun jejaring, bagaimana kita membangun mitra supaya kita bisa dipercaya. Dan itu nggak gampang. Pasti Bapak Ibu sebagai ketua DHD punya jejaring, punya mitra, punya komunikasi dengan pemerintah daerah. Saran saya itu.
Itu menjadi penting. Yang kedua, Bapak Ibu, tadi Pak Sekum menyampaikan bahwa kartu tanda anggota akan dibuatkan oleh provinsi. Mudah-mudahan ini bisa tereksekusi. Mudah-mudahan loh ya. Saya selaku ketua harian juga belum bisa memastikan iya atau tidak. Tetapi minimal saya mencoba menangkap apa yang dimaui oleh Pak Sekum tadi. Saya coba akomodasi dulu. Kira-kira APBD saya dapat enggak kan gitu. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya terkait dengan diklat, karena kemarin terjadi COVID, mudah-mudahan ini bisa diselenggarakan kembali. Saya nggak tahu kemampuan anggaran Pemprov kayak apa. Yang berikutnya diminta untuk seluruh DAD bisa membangun komunikasi dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi mitra DAD seperti LVRI, Pepabri, PBRI, MUI, dan lain-lain. Semaksimal mungkin kita berusaha dulu, ikhtiar dulu. Masalah ada anggaran atau tidak, yang penting kita melangkah, kita berbuat. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini sudah tanggal 16, sebentar lagi kita akan mengakhiri akhir tahun. Kepada Bapak Ibu yang mau merayakan Natal, kami ucapkan selamat Natal. Dan kepada semuanya selamat memasuki tahun baru 2024. Saya pesan kepada Bapak Ibu semuanya, tahun ini dan tahun 2004 adalah tahun politik. Tolong untuk DAD bisa memberi peran dalam rangka mengkondisikan kondisi politik di daerah supaya tidak jadi keruh. Mohon izin Pak, nanti saja setelah Bapak Ketua Harian selesai. Sehingga harapan saya 2023 ini tahun politik, 2024 Februari pemilu presiden, pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, nanti Oktober pemilu bupati, wali kota, dan gubernur. Saya minta seluruh DAD untuk bisa memposisikan diri pada posisi masing-masing, bagaimana berkontribusi untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Tentunya NKRI adalah harga mati, nggak bisa ditawar lagi. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada penutupan rakor pada siang hari ini. Marilah acara siang hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kami atas nama Ketua Umum menyampaikan permohonan maaf sekali lagi. Mungkin kesempatan yang lain Ketua Umum bisa memberikan pengarahan, dan tentunya Bapak Ibu tetap semangat dengan ada anggaran atau tidak anggaran, tetap harus berbuat. Bagaimana hidup ini bermanfaat untuk orang lain. Dan ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa kita masih punya kepedulian terhadap negara. Saya atas nama Ketua Harian mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan, dan tentunya kami atas nama DAD Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat jalan, sugeng kondur, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun. Dan mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu semuanya dicatat sebagai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk tetap berdiri, kita menyanyikan lagu Padamu Negeri.
Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih, sugeng kondur, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sugeng siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.